Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza dari Prodi Ilmu Hadis NIM 201050500078. Baiklah, dari video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Di sini saya akan mengambil satu pendekatan untuk membahas sebuah artikel yang temanya yang saya ambil yaitu tentang agama dan kekuasaan politik negara. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang agama dan kekuasaan politik negara. Agama dan politik saling mempengaruhi dan bahkan tidak bisa dipisahkan dalam suatu negara. Bahkan sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW, agama dan politik itu juga selalu menyatu hingga sampai sekarang ini, yang mana agama itu sendiri berguna untuk membangun nilai dan moral suatu bangsa tersebut, sedangkan negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh suatu negara itu. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh Imam Al-Ghazali terkait agama dan politik, bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar, yang mana agama adalah sebagai pondasi atau asas dan kekuasaan adalah sebagai penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap. Jadi, apabila agama dan politik itu bisa dipahami dengan benar, maka suatu bangsa tersebut akan memperoleh kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan secara menyeluruh. Poin yang pertama yaitu relasi agama dengan kekuasaan negara. Di sini hubungan antara agama dan politik ini sedari dulu selalu diperbincangkan, apalagi dengan zaman yang modern ini. Pada masa sekarang, agama dan politik semakin bersiteru. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa agama hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik saja. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Ghaffar Karim, bahwa banyak aktor-aktor politik intelektual yang memanfaatkan agama sebagai cara untuk memperoleh dukungan demi kepentingan mereka sendiri. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa negara secara alamiah yaitu tumbuh dari tatanan sosial, karena tanpa sentral dan otoritas tak tersaingi akan mengakibatkan hancurnya dalam suatu masyarakat tersebut oleh peperangan-peperangan yang tiada henti-hentinya. Dalam hal inilah munculnya sifat keserakahan manusia dalam mendapatkan kekuasaan, di mana yang seharusnya negara itu melayani rakyatnya dengan meyakinkan kepada pemerintah bahwa harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Namun, seperti yang kita lihat pada masa sekarang ini, banyak penguasa-penguasa yang hanya mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan umum serta mempergunakan jabatannya sendiri untuk berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat. Masalah hal tersebut sudah tidak diherankan lagi, bahwa sedari dulu karakteristik para penguasa atau pejabat yang selalu ingin mencari dan mempertahankan kekuasaannya, bahkan terkadang banyaknya para pejabat atau aktor-aktor para penguasa yang menggunakan berbagai macam cara demi mendapatkan sebuah kekuasaan. Poin yang kedua yaitu agama dan kekuasaan dalam perspektif politik Islam. Menurut Ignaz Kliden, ada 6 kemungkinan hubungan antara agama dan kekuasaan, yaitu pertama, kekuasaan dan ideologi selalu mengandaikan, sebab ideologi memiliki muatan kekuasaan. Kedua, setiap agama yang dikehendaki ataupun tidak selalu ada kemungkinan untuk menjadi ideologis, dan sebaliknya. Ketiga, agama sebagai suatu lembaga cenderung mempunyai sebuah kekuasaan. Keempat, adanya persaingan antara agama dan negara. Kelima, setiap agama memiliki fungsi sebagai institusi sosial. Keenam, adanya ketegangan antara peran institusional agama dan peran individual dan personal agama.
Selanjutnya, diskus antara politik dan agama dalam wacana keislaman selalu mengupayakan adanya rekonstruksi pemikiran politik Islam, yang mana dengan cara memisahkan antara urusan agama dengan urusan politik. Namun seperti yang kita ketahui, tetap saja sampai sekarang ini hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan adanya fenomena wacana tersebut mengakibatkan banyaknya terjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Misalnya saja, ada beberapa kelompok yang ingin menginterpretasikan konsep khilafah sebagai ideologis bangsa. Di Indonesia, seperti kita ambil saja contohnya Ormas HTI, di mana ormas tersebut dianggap sebagai radikal karena berkeinginan untuk mengganti ideologi bangsa Indonesia menjadi sistem khilafah. Poin yang selanjutnya yaitu pemikiran politik Islam. Ada beberapa kategori pemikiran politik Islam, yaitu pertama, pemikiran politik Islamik organik tradisional. Pemikiran ini berpandangan bahwa antara Islam dan negara merupakan dua etnis yang menyatu. Kedua, pemikiran politik Islam sekuler, di mana pemikiran ini berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang tidak berbeda dengan agama-agama lainnya, yang mengajarkan tentang aturan-aturan tentang kehidupan baik itu dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi Islam di sini merupakan agama murni, bukan merupakan negara. Yang ketiga yaitu pemikiran politik Islam moderat, di mana pemikiran ini berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang telah mengatur semua aspek kehidupan dalam masyarakat, semua aspek dalam kehidupan, termasuk dalam bidang politik, tetapi menolak adanya bahwa Islam itu memiliki kaitan dengan politik. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.